RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Sebutkan nama, singkat, padat, nanti pertanyaannya. Oke, mau kita mulai aja sebentar. Satu lagi, tolong nanti jangan rekam-rekam ya, Bapak Ibu, kan nanti ada di live streaming kalau memang mau nonton ulang. Ya, ketika Pak Haji lagi ini jangan direkam-rekam. Takutnya Bapak Ibu cuman sepotong rekamnya, nanti viral lagi. Ya, ayo silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Ibu Tini dari Lampung, mau bertanya. Saya kan usahanya di tambak udang Pak Haji. Akhir-akhir ini usaha saya lagi macet. Jadi saya minta solusinya bagaimana? Macetnya di mana? Udangnya belum umur sudah mati, stres. Jadi gini Bu, ada tamu kita bisnis ternak udang. Jadi dicebok alat kelaminnya tiap pagi, karyawannya wajib nyiram air cebokannya di kolam udangnya. Udangnya gede-gede Bu. Salah satunya jadi makanya orang dulu kenapa ternak udang berhasil, ternak ikan berhasil, karena orang dulu zamannya nenek saya, kakek saya, itu kok dia pasti berendam tuh, setiap hari bersihin rumput-rumputnya. Sebenarnya sih nggak bersihin rumput, itu alat kelaminnya kakek saya itu masuk ke dalam air, jadi ikannya ngempeng. Ini contohnya nih Bu. Mau gampang, Ibu cebok alat kelamin Ibu atau alat kelamin karyawan Ibu, tiap hari disiramin ke ternak udangnya, nggak bakal mati. Kalau ternak ayam kasih ke minumnya, jadi cebok alat kelaminnya, kasih ke minum ayamnya, ayamnya nggak bakal mati dan ayamnya gemuk-gemuk. Kalau ternak lele, gurame gitu juga. Kalau mau ternak ibu-ibu yatim, nah kasih. Jadi cebok alat kelaminnya kasih ke burung puyuh, ayam boiler, ayam petelur, ayam pedaging, kasih cebokan alat kelamin buat minumnya dia. Manjur Bu. Kalau sekarang kan jual obat, makanya saya nggak setuju dikasih pupuk. Jual pupuk, ya bagus juga sih, tapi ngapain, zaman dulu kan nggak ada juga. Pakai apa zaman dulu? Itu tadi, dicebok alat kelaminnya, disiramin ke tanaman bawang, siramin ke tanaman padi. Jadi pada saat tikus mau makan padi, itu padinya pahit banget, luar biasa. Takut kali ya. Ya daripada dimakan wereng, kasih aja. Jadi Ibu cebok alat kelamin Ibu, siramin ke padinya, siramin ke cabenya, siramin ke tomatnya, siramin ke pohon tebunya. Zaman dulu begitu. Kalau sekarang kan anti hama, lu pabrik bikin, ngapain gedein pabrik, udah pakai itu. Ilmu kearifan lokal zaman dulu, cebok alat kelaminnya karyawan kita, siram. Ibu lihat bebek saya deh, entok bebek saya itu sehat-sehat. Tadinya warnanya hitam, pas minum air cebokan alat kelamin saya putih. Sesuai dengan kencing. Cebok Bu, cebok, siramin ke udangnya ya. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, pertanyaannya apa? Saya kan buka usaha Pak Haji. Usahanya Jadi, apa? kerja bengkel sama angkot. Terus sekarang usaha saya itu lagi merosot Pak Haji, nggak ada pemasukan gitu. Jadi gimana cara bisa dari kita tolong Pak Haji itu Ya, gitu. gampang. Jadi gini Bos, Nah, tidak ada orang yang usahanya bangkrut kalau dia yang tiga dikerjakan. Apa tuh? Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong.
Nah, coba kerjain dulu. Atau kalau kamu pengen narik modal dari luar, Ya Pak Haji. bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa, berapa juz dulu. Nanti gimmick-gimmicknya, ini berlaku semua. Ya. Colek alat kelamin kamu, taruh di mulut. Colek alat kelamin kamu, taruh di mulut. 99 kali, sehari 3 kali. Apa yang diucapin? Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti ada orang linglung kasih modal kamu tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini kan keramik dari ini kan sampel. Oh iya. Oh kamu bikin ini? Iya. Oh iya. Kayu apa? Oh iya. Boleh. Nomor Ya, HP-nya Pak mana? Haji. Ya kirim. Jadi kamu nanti colek alat kelamin Ya. kamu, Ya. taruh di mulut sambil ngomong. Ada orang linglung kasih Ya. modal. Ini berlaku buat semua. Ngasih modal saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian 10 miliar. Kamu tinggalnya di mana? Di Ciledug Pak Haji, Tangerang. Di Ciledug. Nanti ada orang kaya raya di Tangerang, luar biasa kayanya. Ya. Nah, nanti dia koruptor, tapi duitnya banyak banget. Duitnya dititipin ke kamu. Ya, Pak. Amin Pak Haji, amin. Dia yang korupsi, kamu yang ditangkap. Jangan Pak Haji. Jangan. Jangan. Ya udah. Jadi dia yang korupsi, dia yang ditangkap, kamu yang ngelola duitnya, ya kan? Ya, itu Nah, benar. begitu Ya, aja. Mau begitu? Mau Pak Haji. Ini Pak Haji. Ini gurunya nggak waras sih. Pak Haji. Ini kan ada yang ini yang saya tanyakan nih. Saya kan punya penyakit nih. Japri ke gue, japri ke gue. Japri ke gue. Lo punya penyakit apa? Kepala saya ini bengkak Pak Haji, udah lama Pak Haji. Kepalanya bengkak. Iya. Belakangnya Pak Haji nih. Kepalanya bengkak. Udah ke dokter katanya nggak sakit itu herpes katanya kan. Herpes. Sampai sekarang belum sembuh. Jadi saya minta sama Pak Haji kalau bisa saya minta centongnya buat gosok-gosok gitu Pak Haji ya. Gak usah pakai centong. Ini langsung ada ini. Mana? Nah, ini ada papan buat ngeplak lo. Jangan Pak Haji, itu tambah sakit. Tambah sakit Pak Haji. Ya kalau Pak Haji bisa saya minta centong atau Pak Haji. Gampang bos. Jadi kalau orang yang sakit kepala, Haji Sukeri. Haji Sukeri. Oh iya. Tinggal di mana? Oh Kendal. Ya. Oke. Jadi nanti lu cambil celana dalam lo, digosok di kepala yang benjol. Oh iya Pak Haji. Nah, digosok kepala yang benjol. 99 kali, sehari 3 kali. Gosok, nanti kepala lo normal lagi. Amin. Buat bapak dan ibu yang sakit kolesterol, atau istilahnya pusing, aduh kepala pusing, copot celana kamu, ikat di kepala. Satu lagi, copot celana dalam kamu, ikat di leher, buat tidur. Iya. Buat tidur. Kalau mau lebih manjur lagi, duit datang 10 miliar, paksain kalau kamu keluar pakai celana dalam lo di leher. Ntar ketahuan orang Pak Haji. Ayo ketawa. Kamu ketawa pada malu. Ntar ketahuan orang di leher. Nggak apa-apa, tapi kan yang penting saldo lo gede, dompet lo banyak. Apa Amin, kata orang? iya. Bos, gue di luaran bos, di luaran itu terkenal nama gue. Namanya Haji Kontol. Tapi kan gue naik Jeep Mercy GL 400. Iya. Tapi kan gue naik Velfire. Tapi yang ngomong begitu naiknya Grab. Bener gue nggak bohong. Iya Pak Haji ya. Gue naik Velfire terbaru NIK tahun 2024. Kalau beli sekitar 2,5 M lah. Tapi nggak masalah. Pak Haji Kontol gimana kabarnya? Langsung gue buka resletingnya. Baik.
Deh. Pak Haji, Ya. saya mau nanya lagi nih. Ya. Kalau saya kan umur saya udah 70 ini. Umurnya berapa? 70. 70. Ya. Kalau mau usaha itu apa masih bisa ya Pak Haji ya? Bisa. Lo cocoknya usaha jual beli alat kelamin. Mau ada yang mau jual Pak Haji? Hah? Ada yang mau jual? Ada yang mau jualnya? Banyak lah. Banyak. Boleh tuh beli. Belinya grosir, jualnya retail. Belinya grosir, jualnya retail. Mau tahu? Alah. Belinya grosir, jualnya retail. Lo mau tahu? Alat kelamin ayam. Namanya tunggir. Berutu. Kepingkel-pingkel. Ya, Maksudnya Pak biar Haji. nggak ngantuk, ya kan? Pak Haji, Ya. mau minta centong atau bisa nggak tuh? Hah? Centong. Gampang. Nah. Sekarang alat kelamin lo ngaceng apa enggak? Kalau ada lawannya ngaceng Pak Haji. Ada Ada tuh nggak, mbek Pak Haji, betina. lawannya? Ada mbek betina di bawah mbek betina. Jangan, Ngaceng nggak Pak kalau Haji. sama mbek betina? Ini kebetulan saya nih istri saya kan udah nggak ada Pak Haji. Apa? Istri saya kan udah meninggal. Istri lo udah meninggal. Nah, jadi Ya gue kalau- gantiin sama mbek betina. Enggak, kalau ada lawannya boleh Pak Haji. Ya itu mbek. Jangan baik lah. Mbek dulu. Mbek. Ya, ibu apa pertanyaannya ibu? Ibu apa? Assalamualaikum, nama saya Ibu Supratiwi. Saya mau nanya Pak Haji, saya sudah ikut private sebulan yang lalu. Terus saya sudah jalankan apa yang Pak Haji sarankan, sedekah ekstrim saya sudah. Terus sedekah subuh saya tiap hari datang ke sini dengan anak yatim berhijab. Terus udah gitu saya, apalagi yang harus saya lakukan Pak Haji selanjutnya? Emang hajatnya apa? Saya hajatnya pengen lunas utang. Utangnya berapa? Tinggal 200 juta lagi. Terus? Sama itu Kamu suka ngasih ke anak yatim duit gak? Iya. Itu yang bikin lo gak terkabul. Oh. Orang yang suka ngasih duit langsung ke anak yatim 100% gak terkabul. Kenapa? Yang gak kebagian duit doain lo tuh di pojok. Jadi anak yatim ada 500, lo bagiin anak yatim, yang lo bagiin cuma 100, yang 400 di pojok dia berdoa. Oh, iya. Makanya banyak yang pada terkabul. Jadi kalau mau sedekah langsung aja kasih ustadznya, Ustadz ini nama saya nih, titip sedekahnya tulis. Terus kedua, ada lagi orang yang suka titip duit ke ustadz. Tolong dong titipin hajatnya. Ustadz yang dapat duit, anak yang yatim bengok-bengok. Gue tanya kenapa lu? Lagi doain tuh biar yang diijab Pak Ustadz jangan pada terkabul. Udah nggak usah, langsung aja daftar, kan ada tuh admin di bawah. Iya, iya. Saya mau sedekah dong. Jangan, anak yatim kan ada 500 ya, 500 anak yatim. Lu bagiin cuman berapa? Taruhlah 50 orang. Nah yang 450 kan nyengir. Kenapa kamu nyengir? Itu pada dapat, saya enggak. Lalu terus gue lagi doain yang bagiin biar hajatnya tidak akan terkabul. Lu tuh. Jadi jangan, udah aja langsung. Oke. Tulis, catet. Banyak tuh saya lihat. Ji kenapa hajat gue lemot? Nah lu suka bagiin anak yatim langsung ya? Iya. Lah tuh yang gak kebagian lu gak kasih. Yang uangnya cuma ada 1 juta. Anak yatimnya 500. Kalau gue bagiin 10.000 cuma 100. Jadi yang 400 pada nyengir. Dia bikin grup. Doain yang pakai kerudung hidung, hidungnya pesek. Lo jangan. Iya. Ngapain kasih langsung, apalagi yang pada tahajud. Ntar pada cerita tuh yang pagi-pagi, aku dong tahajud, aku dipilih, kamu nggak dipilih ya. Nih aku dapat duit nih pakai kantong kresek dari tamu-tamunya Pak Haji. Nah yang pagi pada berdoa, biarin yang tadi malam datang pada nggak terkabul. Lu lagi kebagian lagi. Jadi nama lu di mana-mana. Kenapa? Karena diciriin sama anak yatim. Yang mana sih dek yang kamu doain? Itu Pak Haji yang kerudung hitam,
hidungnya pesek, jidatnya jenong. Elo. Oke. Jangan ngapain bagi langsung ke anak yatim. Kalau kita kasih ke panitia, nanti dibagi rata sama dia. Misalnya yang datang 500, uangnya 1 juta, ya udah dibagi. Satu orang 2.000, satu orang 1.000 bagi rata. Tapi kalau langsung, nah yang nggak kebagian kan kasihan. Apalagi anak kecil-kecil, apalagi yang gede-gede, yang udah SMP. Kenapa kamu? Itu yang dapat yang kecil-kecil. Kamu enggak. Lalu kamu ngapain? Ini kita lagi kompak berdoa buat yang hidungnya pesek-pesek Pak Haji. Lu masuk lagi. Iya, baik. Jangan ngapain ngasih langsung kalau anak yatim. Bunda aku minta dong, nggak ada. Kata Pak Haji nggak boleh. Kata Pak Haji nggak boleh. Gitu. Iya, baik. Janganlah. Udah kita kalau bagi rata. Kebetulan anak yatim yang datang berapa? 360. Kebagian semua. Oke. Yang datang anak yatim berapa? Karena lagi pada jalan keluar. Terus yang pada jalan kan pulang. Kamu jalan ya. Aku tadi dapat dari tamunya Pak Haji. Ya udah langsung berdoa. Lu lagi masuk. Yang mana? Itu tadi yang BH-nya dibalik. Lu lagi. Yang mana? Yang tadi celana dalamnya dibalik. Lu lagi. Iya Pak Haji, atau saya dari ulang lagi private atau gimana Pak Haji? Ya iyalah mesti private lagi lah. Nanti gua ajarin Oke, tekniknya. oke. Kasian. Iya. Hajat lo lemot cuma 200 juta sementara yang 500 miliar terkabul. Iya, baik, Masa lu yang 200 juta enggak? Iya, oke. Jangan. Jadi mulai besok atau di malam udah kita langsung aja itu kan ada adminnya. Iya. Ini aku sedekah, ini hajat aku gitu. Jangan juga Ustadz titip dong duit, misalkan ngasih 500.000, ijabin hajat saya. Nggak nyampe ke yatimnya lah. Pasti Ustadz, anak yatim pada berdoa. Kenapa kamu? Itu Ustadz yang dapat duit. Kok gitu? Ya dititip hajatnya. Mana enggak? Kecuali kan ada tulisannya. Iya. Gitu. Baik. Jadi saya Udah langsung private aja. lagi. Oke, baik. Bisa? Bisa. Nah, nanti Saya kamu private ganti lagi. muka karena kamu udah diciri sama anak yatim. Kamu ganti muka. Terus gimana? Jadi kalau dong? kamu datang kemari pakai helm. Terus Pak Haji gimana dong saya? Sedekah subuhnya saya transfer aja ya? Dia kan transfer atau kan ada itu ada ada Bu Ali adminnya. itu. Iya. Udah saya selalu sama Bu Ali. Boleh. Jadi nggak usah langsung ke anak yatimnya. Kok gitu? Lah kan kadang kita tanya, kamu lagi ngapain? Itu doain yang lagi hidungnya pesek Pak Haji. Oh, gue inget lo lagi. Ya, besok kamu Iya, kesini baik. pakai helm ya. Terus Pak Haji saya besok private lagi ya? Ya iyalah, lo tinggal daftar ke Bu Ai. Nih Pak, tamunya udah ada 28 orang, jadi lo mesti daftar. Kalau Iya. udah 30 tutup. Kok gitu? Lah kan Hari ini rame. aja ya, Pak Haji ya? Hari ini saya daftar ya? Iya, Bu Ai, nih saya sedekah ekstrim 10 juta. Nih aku daftar dong privat di Aeon Mall Sentul di Natra, Bu. Oke, Gitu. baik Oke? Pak Haji. Makasih Tepuk tangan dong banyak. untuk si Assalamualaikum. pesek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryoto dari Magelang. ya. Yang saya tanyakan Pak Haji, berhubung saya seorang tukang masak di kapal, menginginkan agar seluruh kru merasa puas apa yang saya hidangkan gitu. Gampang kalau lo masak, sebut alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, diadu jadi enak. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Kalau diadu jadi enak, yang makan lahap-lahap. Nanti enak masakannya. Oh iya. Jadi ada kata-kata alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Diadu, dijadiin satu enak. Iya. Tapi di kapal kan bapak-bapak semua, Pak Haji. Yang makan bapak-bapak. Iya. Tapi kalau laki sama perempuan diadu, enak gak? Oh iya enak. Enak. Oh iya. Lo punya istri gak? Punya, tapi sekarang lagi bermasalah. Bermasalah. Iya. Ya udah tuker tambah sama bandot. Menginginkan segera punya lagi gitu Pak. Punya baru lagi. Iya. Ya itu dibawa antri. Doain aja. Ya. Terus Pak Haji, ini supaya kecerdasan dalam berpikir itu tidak lemot, karena untuk mengingat surat-surat dalam Al-Quran, terus mengingat bahasa Inggris, itu kan harus cerdas gitu.
Itu gimana supaya mempercepat kecerdasan dalam Maksud biar lo nggak blow on. Iya gitu. Soalnya untuk mengingat-ingat itu ada Gampang kesulitan bos. mengingat Lo bahasa keluarin alat kelamin lo, masukin ke dalam botol. Ya. Pas masuk jangan ngaceng. Pas lo cabut ngaceng. Minum. Oh gitu. Iya. Manjur. Manjur. Atau lo colek, lo aduk, Iya. lalu minum. Umur lo berapa? Umurnya 58. Selama 58 hari. Oh iya. Colek, masukin. Pada saat masukin jangan ngaceng ya. Iya. Pas lo cabut ngaceng, jadi ntar kan nggak bisa dicabut. Iya. Berapa lah nanti? Buat bapak dan ibu, kan besok kita ada yang namanya maksain potong sapi kurban. Nah tahun 2023 kemarin kita maksain tamu-tamu ikut sedekah patungan Idul Kurban, dan alhamdulillah 100% hajatnya pada terkabul. Nah kalau bapak dan ibu hari ini, malam ini, atau yang sekarang hajatnya lemot, kok hajat gue lemot, coba bapak dan ibu ikut sedekah patungan potong sapi. Mau yang harganya 3,5 juta, mau yang 4 juta bebas, sesuai dengan hajatnya. Nanti nama ibu ditulis, nanti bapak dan ibu akan diijab sama anak yatim. Jadi hajatnya ibu apa? Nanti anak yatim amin. Kan setiap motong nanti anak yatim amin, motong amin. Nah kayak kemarin. Nah lu coba paksain aja bos. Lu cari uang, ikut sedekah potong sapi buat tanggal 17. Nah kelebihannya apa di RDAY? Sapinya dipotong di sini, diaminin sama anak yatim, dagingnya dibagi buat anak yatim. Kaki, kepala, kulit, jeroan baru kita bagiin buat karyawan. Dagingnya full buat anak yatim. Lalu coba aja kalau hajat lo lemot gitu. Nanti lo tekur lo sambil ijab. Ada sapi betina yang suka sama gue gitu. Terus kebetulan Pak Haji sekarang lagi keuangan lagi. Gak apa-apa lo paksain. Lo telanjang bulat di perapatan nanti kan dapat duit. Agar bisa Dipanggil dong caleg alat kelamin lo. Oh, iya. Punya uang. Bisa korban dan bisa Pasti gitu. bisa ya. Secepatnya gitu Ya. Pak Haji. Oh. Yo, ibu apa? Oke, terima kasih Pak Haji. Yo, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Sri Mulyanti dari Puncak. puncak. Iya, betul. Wow. Puncak kenikmatan. Puncak nih. Puncak Gadok Puncak Pak Haji. Ya, Saya pingin membantu usaha suami saya. Usaha suami saya ini refleksi Pak Haji di Belanova Sentul. Nah, sejak pandemi usaha tuh merosot banget. Nah, terus kami itu terlilit hutang Pak Haji. Kebetulan suami juga dari situ sakit-sakitan terus Pak Haji. Makanya saya bingung gimana caranya gitu solusinya. gampang. Ibu tiap mau keluar rumah remes alat kelaminnya suami. Remes. Orderannya rame, yang pijit rame. Nanti suami suruh megang tetenya ibu. Rame banget. Sampai bunyi tulang. Jadi namanya ilmu cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Gitu ya Pak Haji. Nah ibu, kalau saya boleh tanya, kapan terakhir teteknya diremes sama suami? Terakhir kapan? Ini sekarang hari Rabu. Minggu kemarin Pak Haji. Remesnya di mana? Yang pasti di kamar dong Pak Haji. Oh ya. ML kapan terakhir ML? Sudah lama banget nih. Karena ML terakhir kapan ML? Berhubungan suami istri terakhir kapan sama suami? sudah lama. Ada 1000 tahun yang lalu. Enggak dong Pak Haji, enggak sampai bertahun-tahun Pak Haji. Karena kan suami sakit-sakitan juga, kasihan Pak Haji. Emang sakit apa? Katanya ada gula darah. Gampang. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit gula darah. Iya, Jadi Pak ibu ML sama suami, walaupun dimasukinnya meleot, yang penting nempel.
Ini alat kelamin ibu meleot. Iya. Nah, nggak apa-apa gini. Nggak enak dong Pak Haji. Hah? Nggak enak dong. Apa? Nggak enak dong. Enak Kalau lah. melewat-lewat gitu. Gampang. Nanti itu didorong pakai sumpit. Kecil dong Pak Haji, kecil dong Pak Haji. Ah, Kecil dong. nanti di dalam bisa tumbuh akar. Pokoknya paksain. Apakah cuma diremes-remes, dituntun doang? Iya. Pokoknya harus masuk. Iya, Pelan-pelan kamunya yang telaten. iya. Istri yang hobinya megang alat kelaminnya suami, itu saldonya istri nggak pernah di bawah 1 M. Amin, amin, amin. Ya pegang terus Iya. sampai saldonya 1 M. Kalau sudah Istri yang hobinya ngeremes-ngeremes alat kelamin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Suami yang hobinya nenen sama istrinya, apalagi kalau dia nenennya tuh di mobil, wow, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Iya, Coba Pak Haji. praktekin. iya Pak Haji. Nenen. Nih nenen. Ya, kirim ke saya. Ya. Itu tiap hari Pak Haji. Nomor HP-nya Bu Ai, tahu kan Ibu? Ya boleh, kirim ke saya Bu Ai. Tiap hari Jadi, itu Pak Haji. ya, istri yang hobinya mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyuapin makan suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya kalau suami pipis dicebokin alat kelaminnya suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya ngulum-ngulum alat kelaminnya suami, saldonya nggak pernah 1 M. Sampai kayak bunyi trompet. Kasihan dong Pak Haji. Hah? Kasihan. Yang nggak cuma dimainin doang. Coba Ibu praktekin dulu. Nanti kalau Pak Haji, buktinya apa kalau biar saya udah praktekin Pak Haji tahu. Pada saat lo kulum-kulum, lo video call sama gue. Oke? Iya. Praktekin baik, ya. Ya, makasih Yuk, Pak Haji. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sidik Pramono dari Klaten, kru dari Mas Ferry. Ya. Saya memang sejak 93 ngajar mahasiswa. Kemudian juga saya senang sekali untuk herbalis, pemasar herbal. Dari itu kami memang ada beban untuk membayar pekarangan, ya noroki, istilahnya memang itu adalah wasiat dari orang tua, tapi sampai 8 tahun dari 55 juta kurangnya dari 80. Di sini saya ada usaha bersama, kemarin justru ingin mencari 55 juta tapi hilang 500 juta saya memang pengen usaha kerjasama. Yang saat itu yang pertama adalah bisnis beras, kemudian juga bebek ekspor Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia, dan yang terakhir ini kopi. Tapi semuanya malah justru saya ingin mencari yang hanya 55 juta, tapi saat ini saya kehabisan 500 juta. Berarti yang blow on siapa? Ini semuanya kerjasama dengan perusahaan yang saat itu saya Iya, percayai. sekarang yang blow on nyari 55 juta, ketipu 500 juta. Mau nyari 55 juta, malah ambles 500 juta. Berarti yang blow on siapa? Saya sendiri. Tepuk tangan dong untuk Pak blow on. Nah, ini mohon resepnya. Ini namanya dosen blow on. Semuanya inginnya kami berusaha semaksimal mungkin, manjada wajada, tapi akhirnya seperti itu. Saya tidak lepas dari husnudon kepada siapapun yang mengajak saya. Tapi akhirnya Gampang lah bos. Orang nggak akan kena bangkrut kalau yang 3 dikerjakan. Sedekah subuh jangan bolong,
Sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Nggak akan Allah kasih bangkrut. Amin. Karena ada ayatnya tuh, Ustadz Jaber yang ngomong, orang yang sedekah subuh didoain sama malaikat, orang yang nggak sedekah subuh dilaknat sama malaikat. Udah gitu aja. Lu tuh sedekah subuhnya kurang bos, sedekah Jumat barokahnya kurang, sholat badiah qobliyahnya kadang bolong. Boleh kontolo bolong, boleh. Tapi sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Sekarang kontolo bolong nggak? Utuh. Utuh. Ini bawaannya Mas Peri anjlok. Aduh, gampang bos. Sekarang lu mau bayar tanah itu gimana caranya supaya kebayar? Kamu kencing, kencingnya kamu lempar, jadi milik. Lo kencing, kencingnya jadi milik. Atau lo cebok alat kelamin lo siram ke tanahnya, jadi milik. Mobil juga begitu. Misalkan lo punya mobil apa tuh? Lo cebok atau lo kencing, siram, jadi milik. Nanti jadi milik bos. Sekarang tinggal alat kelamin lo segede gini gak lo bange. Kalau segede gini ya pakai ini. Misalkan lo punya tetangga, nih rumah tetangga resek nih rumah nih, usil bener nih, apa-apa komen, apa-apa di medsos, wah ngomongnya kasar, gua nggak mau punya tetangga sama dia. Jangan diusir bos, lo kencing siram ke temboknya dia, minggat lo, langsung minggat. Ini ilmu baru bos, ilmu zaman kita, nenek moyang kita. Jadi dia ntar minggat bos. Herannya dia kejar-kejar debt kolektor, pergi dari situ. Lumayan nggak punya tetangga dia. Sehari berapa kali? Hah? Sehari berapa kali? Sampai kontol lo copot. Insya Allah. Oke. Insya Allah.